Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Cici Sutarsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang akan menonton jalannya presentasi pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Elona Srikar Angelika, salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang akan menjadi moderator yang memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini kita akan ngebahas tentang model dan pendekatan supervisi pendidikan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal anggota kelompoknya terlebih dahulu. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Ambar Radia Dinata, lalu ada Rineva Anivia Ramadan, lalu ada Muklis Ari Nugroho, ada Diva Soraya Azahra Erwin, dan yang terakhir ada Arum Prameswari. Ada poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Poin pertama yaitu ada pendahuluan, poin kedua ada konsep supervisi pendidikan, lalu ada model-model supervisi pendidikan, dan yang terakhir ada pendekatan supervisi pendidikan. Untuk yang pertama, tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh Ambar. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Nah, pendidikan memiliki tujuan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Keberhasilan sebuah kegiatan pendidikan tidak akan terlepas dari peranan seorang supervisor di bidang pendidikan. Guna membangun sebuah pendidikan yang lebih baik, maka supervisi menjadi penting dilakukan dalam rangka pengembangan pendidikan di masa selanjutnya, karena di dalam supervisi tersebut akan diberikan berbagai pembinaan terhadap apa saja kebutuhan setiap individu maupun lembaga melalui supervisi yang berkaitan. Nah, untuk lebih meningkatkan sebuah supervisi akademik, oleh karena itu diperlukan beberapa pendekatan dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep supervisi pendidikan. Baik, supervisi adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik. Nah, dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa. Nah, untuk menjalankan supervisi ini diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya, dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa saja, sebab yang diamatinya itu bukan masalah konkret yang tampak, tapi memerlukan insight dan kepekaan mata batin. Nah, supervisi pendidikan adalah usaha dalam memimpin para tenaga pengajar serta petugas-petugas yang berkaitan dalam memperbaiki pengajaran yang ada, termasuk menstimulasi, menyeleksi, pertumbuhan jabatan, perkembangan para tenaga pengajar, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, serta metode dan evaluasi pengajaran. Nah, misi utama supervisi pendidikan sendiri adalah memberi pelayanan kepada guru untuk mengembangkan mutu pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar dengan efektif. Nah, hal-hal ini itu dapat diwujudkan dengan melakukan kerjasama dengan guru atau anggota staf lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan kurikulum, serta meningkatkan pertumbuhan profesionalisasi semua anggota lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang model supervisi pendidikan. Untuk model supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Rineva dan Muklis. Tapi yang pertama kita akan serahkan ke Rineva terlebih dahulu. Untuk Rineva, waktu dan persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model supervisi pendidikan. Nah, banyak sekali model supervisi pendidikan ini yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, dalam mengklasifikasikan model ini, tentunya para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap sama. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 3 khususnya akan membahas mengenai model supervisi yang dijelaskan oleh Fiat Asetian.
Nah, yang pertama ini ada supervisi konvensional atau tradisional, di mana model ini merupakan model supervisi yang erat dengan keadaan masyarakat yang otoriter. Nah, pemimpin itu cenderung mencari kesalahan-kesalahan untuk menemukan sesuatu permasalahan di dalamnya. Lalu tentunya dari permasalahan tersebut akan ada mengenai solusi atau penanggulangannya akan seperti apa. Lalu yang kedua ada model supervisi ilmiah. Model supervisi ilmiah ini memiliki ciri-ciri yang pertama, dilaksanakan secara berencana atau kontinu, artinya kontinu ini berkelanjutan, lalu sistematis atau berurutan, dan menggunakan teknik tertentu. Lalu menggunakan instrumen pengumpulan data dan memiliki data objektif dari keadaan yang real atau nyata. Dengan kata lain, model supervisi ilmiah ini mengarah kepada cara-cara ilmiah untuk melakukan sebuah kegiatan supervisi. Nah, lalu hasil penelitian ilmiah ini diberikan kepada guru-guru sebagai umpan balik atau feedback pedoman perbaikan mengajar di periode selanjutnya. Lalu yang ketiga di sini ada model supervisi klinis, di mana di model supervisi klinis ini merupakan proses bimbingan dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan profesional guru dan pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis secara objektif, teliti, serta sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku ajaran guru atau bagaimana cara guru mengubah iklim pembelajaran. Lalu selanjutnya yang keempat di sini ada model artistik. Lalu apa yang dimaksud dengan model artistik ini? Seperti yang kita ketahui bahwa mengajar ini tidak hanya sekadar knowledge atau pengetahuan dan juga skill, tetapi ada art juga. Nah, begitu juga dengan supervisi. Nah, supervisi ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan juga kiat. Nah, supervisi yang mengembangkan model artistik akan menempatkan dirinya dalam relasi dengan guru-guru yang dipimpinnya sedemikian baiknya sehingga para guru-guru merasa diterima, lalu adanya perasaan aman dan dorongan positif untuk berusaha maju. Sikap seperti ini mampu mendengarkan perasaan orang lain, lalu mengerti orang lain, lalu mengerti permasalahan apa saja sih yang sedang dilalui oleh para guru atau para staf sekolah. Nah, lalu di sini juga bisa menerima apa adanya, nah sehingga seseorang itu bisa menjadi dirinya. Nah, itu yang disebut dengan supervisi model artistik. Lalu bisa di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada model supervisi yang dikemukakan oleh Nur-Aini, di mana yang pertama itu sama ya seperti yang dikemukakan oleh ahli sebelumnya, yaitu ada model konvensional atau model tradisional, di mana model ini merupakan model yang ada pada zaman tradisional atau zaman dulu. Nah, di mana di sini kekuasaan itu bersifat otoriter. Nah, di mana di model konvensional ini mengarah pada model yang mencari kesalahan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Selanjutnya model klinis. Nah, kalau misalnya model klinis ini lebih menggunakan pendekatan kolaboratif. Nah, antara supervisor dan juga guru serta konstruktif yang berkesinambungan untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam metode ini atau model ini ada interaksi langsung antara guru dan supervisor yaitu kepala sekolah dalam melakukan perbaikan untuk kedepannya. Lalu selanjutnya di sini ada model sains, di mana model sains ini merupakan model pendekatan yang dipandang sebagai sebuah ilmu. Nah, oleh sebab itu, maka perbaikan pembelajaran dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini dilaksanakan berdasarkan temuan penelitian teori secara empiris yang telah diuji kebenarannya. Apabila telah banyak temuan penelitian, baik mulai dari deskripsi, lalu konsep, lalu teori yang telah teruji kebenarannya, maka selanjutnya supervisor adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Atau secara sederhana, jika penelitian-penelitian yang telah teruji itu telah ada, maka tinggal bagaimana cara supervisor atau kepala sekolah mengimplementasikannya kepada guru-guru atau kepada staf sekolah.
Lalu di sini ada model artistik. Sebelumnya model ini juga telah diulas pada ahli sebelumnya. Nah, pada model artistik yang dikemukakan oleh Nur Aedi ini, yaitu model yang berasumsi pada pendidikan bukanlah serba ilmiah yang dapat dipelajari secara terstruktur, secara mekanik, dan mengikuti prosedur tertentu. Nah, pendidikan bukanlah perkara yang simpel atau sederhana dan dapat diprediksi. Artinya di sini tentunya pendidikan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi atau bersifat dinamis. Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit untuk diprediksi seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan di mana model ini beranggapan bahwa pendidikan adalah sebuah seni. Nah, model supervisi artistik ini dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan sensitivitas, persepsi, dan pemahaman supervisor dalam mengapresiasi semua aspek yang terjadi di kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Reneva atas penjelasannya. Kita akan lanjut masih dengan tema yang sama, model supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Muklis. Untuk Muklis, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya kita melanjutkan dari model supervisi pendidikan menurut Nur Aidi yang dijelaskan dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada model gabungan supervisi dari ketiga model sebelumnya, yakni saintifik, klinis, dan artistik. Pada model gabungan ini, model saintifik itu digunakan oleh supervisor untuk mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya terjadi berdasarkan temuan-temuan empiris. Nah, sedangkan model artistik digunakan untuk seni yang menafsirkan dan menginterpretasi apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian untuk supervisi klinis ini sendiri, dalam model ini digunakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada di dalam kelas, seperti itu. Kemudian ada model supervisi pengembangan. Nah, model ini lebih memandang guru sebagai individu yang berada pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas yang beragam. Model ini dibangun di atas premis bahwa perkembangan manusia itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. Nah, model ini berdasarkan premis tersebut, maka supervisor bekerja dengan guru, mereka membutuhkan asistensi yang sesuai dengan level konseptual yang dimiliki guru. Dan mereka juga membutuhkan keleluasaan untuk tertarik terhadap perbaikan pada dirinya. Selanjutnya ada model supervisi terdiferensiasi. Nah, model ini didefinisikan sebagai pendekatan dalam supervisi yang memberikan pilihan bagi guru mengenai jenis-jenis supervisi dan jenis layanan evaluasi yang diinginkan. Supervisi bertindak hanya sebagai fasilitator, tetapi memberikan opsi supervisi bagi guru di mana mereka dapat bertanggung jawab atas proses supervisi tersebut. Nah, model ini itu mirip dengan model supervisi pengembangan. Hanya saja pada model ini supervisor memberikan alternatif-alternatif lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada model collaborative supervision. Supervisi kolaboratif ini merupakan proses di mana orang dengan keahlian yang beragam bekerjasama dengan status yang sama dan dengan komitmen yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Ciri khas dari model supervisi ini dapat membedakannya dengan model yang lain adalah lebih mengutamakan pendekatan kelompok dalam supervisi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada studi kasus implementasi dari model supervisi pendidikan yang ada di MTS Negeri Batu, Malang. Nah, pada implementasi supervisi pendidikan di MTS Negeri Batu ini, kepala sekolah sebagai seorang supervisor pula dalam menjalankan tugasnya ini menggunakan model supervisi klinis dengan metode face-to-face. Face-to-face di sini bahwa kepala sekolah sebagai seorang supervisor menjalankan tugasnya ini dengan mengunjungi kelas-kelas untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Apakah pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif, efisien, dan menyenangkan, seperti itu. Kemudian tahapan dalam model supervisi klinis yang ada di MTS Negeri Batu ini, seperti supervisi administrasi, supervisi kinerja, supervisi terjadwal, dan supervisi tidak terjadwal. Nah, kemudian tahapan supervisi yang dilakukan kepala sekolah
MTS Negeri Batu dalam meningkatkan kinerja guru ialah perencanaan. Nah, pada tahap ini, Kepala Sekolah MTS Negeri Batu itu mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan supervisi dan memberikan jadwal pelaksanaan supervisi kepada masing-masing guru yang bertugas. Nah, kepala sekolah tersebut bertugas sebagai koordinator yang memiliki peran dalam hal mengkoordinasi program dan bahan yang akan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dan harus membuat laporan mengenai pelaksanaan programnya. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini, kepala sekolah akan mulai masuk ke kelas-kelas sesuai dengan jadwal yang telah disusun tersebut. Pertama yang akan dilakukan yakni mengecek kesiapan dari perangkat mengajar guru, kemudian mengamati performa mengajar guru di kelas, dan yang terakhir akan dinilai sesuai dengan instrumen penilaian yang telah disediakan. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini diberikan agar terjadinya perubahan pemahaman guru dan juga untuk meningkatkan kinerja guru di MTS Negeri Batu Malang. Pelaksanaan tindak lanjut ini dilakukan oleh guru dengan berbincang-bincang dengan suasana non formal, namun diarahkan mengenai permasalahan di kelas yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki masalah yang dialami oleh guru-guru dalam proses pembelajaran. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penerapan model supervisi pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di MTS Negeri Batu Malang ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja guru, yakni dengan menggunakan model supervisi klinis. Kepala sekolah MTS Negeri Batu lebih menekankan kepada supervisi klinis dengan metode face-to-face dengan menggunakan observasi secara langsung ke kelas-kelas. Kepala sekolah MTS Negeri Batu berharap dengan adanya program supervisi klinis dengan metode face-to-face ini mampu mendukung dan membantu guru dalam meningkatkan kinerja mereka. Sekian dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muklis untuk penjelasannya. Sekarang kita pindah ke pendekatan supervisi pendidikan. Untuk pendekatan supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Diva Soraya. Untuk Diva, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada materi terkait pendekatan supervisi pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Dengan adanya pendekatan ini, bertujuan untuk memudahkan supervisor ketika mensupervisi bawahannya. Supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan, tujuan yang hendak dicapai, dan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk selanjutnya ini ada pendekatan supervisi menurut Wahyudi. Beliau mengungkapkan ada 5 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kolegial atau yang biasa dikenal dengan kolaboratif supervision. Menurut Kimbrough, supervisi kolegial adalah pertemuan guru-guru dengan seorang supervisor yang membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan yang dilakukan di sekolah dan dapat melalui suatu lokakarya atau workshop, yaitu dengan kegiatan kelompok yang terdiri dari seorang kepala sekolah, supervisor atau pengawas, dan guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan individual. Pendekatan ini disebut dengan wawancara individual, yaitu kesempatan yang diciptakan oleh seorang pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Kepala sekolah atau pihak-pihak lain yang kompeten pada pendekatan individual ini merupakan dengan cara pendekatan membuat rancangan pembelajaran yang selanjutnya disampaikan kepada seorang supervisor. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan klinis. Pendekatan klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan kepada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan pengajaran yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
Pendekatan yang keempat yaitu ada pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran. Pendekatan ini adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan intuisi, kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh seorang supervisor dalam kegiatan supervisinya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara berusaha menyingkap pengajaran sekaligus menjangkau latar belakang guru. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Artinya, memberikan responsi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan supervisi menurut Pit.A. Sahertian. Beliau menyebutkan terdapat 3 pendekatan dalam supervisi pendidikan yang bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Pendekatan yang pertama yaitu ada pendekatan direktif atau langsung. Pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan yang berasal dari refleks atau respon terhadap rangsangan stimulus. Pendekatan direktif ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang berat secara langsung. Seorang supervisor memberikan arahan secara langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem perlu diberi rangsangan langsung agar bisa bereaksi. Pendekatan yang kedua yaitu non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan ini lahir dari pemahaman psikologi humanistik, di mana pendekatan non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Seorang supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh seorang guru. Selanjutnya, peranan supervisor pada pendekatan non-direktif ini adalah untuk mendorong atau membangkitkan kesadaran sendiri dan pengalaman-pengalaman guru diklasifikasikan pendekatan ini, dan pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru yang profesional. Dan yang terakhir ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini lahir dari psikologi kognitif, di mana pendekatan ini adalah suatu cara yang memadukan cara pendekatan direktif dan juga pendekatan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Dengan pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi 2 arah, yang dimana ada pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tugas seorang supervisor pada pendekatan kolaboratif ini adalah untuk meminta penjelasan kepada guru apabila ada hal-hal yang diungkapkannya kurang dipahami. Kemudian, mendorong guru untuk mengaktualisasikan inisiatif yang dipikirkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau meningkatkan pengajarannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke studi kasus tentang pendekatan supervisi pendidikan. Untuk studi kasus pendekatan supervisi pendidikan akan dijelaskan oleh Arum. Untuk Arum, waktu dan layar akan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, yang kita akan bahas adalah studi kasus untuk implementasi pendekatan supervisi pendidikan. Kelompok kami mengambil studi kasus pada Mantrenggalek. Dalam implementasi supervisi pendidikan di Mantrenggalek, pengawas menemui kesulitan untuk mengetahui kompetisi guru. Mengapa pengawas kesulitan mengetahui kompetisi guru? Karena pengawas tidak mengenal satu persatu secara lebih mendalam mengenai guru. Banyaknya guru yang ada dan juga tipe guru yang beragam. Maka dari itu, pengawas kesulitan untuk mengidentifikasi guru mana yang akan dibantu dan guru mana yang tidak membutuhkan bantuan. Lalu, pengawas yang datang ke Mantrenggalek ini tidak memahami konsep kepengawasan secara komprehensif. Misalnya, dalam hal pendekatan supervisi yang dipakai untuk membantu guru,
Apakah memakai pendekatan direktif, kolaboratif, atau non-direktif? Kebanyakan pengawas belum memahami hal tersebut, sehingga ketika datang ke Mantrenggalek, pengawas hanya menanyakan kelengkapan administrasi Mantrenggalek. Kepengawasan di Mantrenggalek ini lebih banyak bersifat tidak langsung. Mengapa lebih banyak bersifat tidak langsung? Karena pengawas yang datang untuk mengawasi hanya datang beberapa kali saja dalam satu semester. Selanjutnya, terdapat dua solusi untuk mengatasi problematika di Mantrenggalek, yaitu yang pertama berbasis teori dan yang kedua adalah berbasis praktik. Yang pertama dari berbasis teori. Dari analisis studi kasus di Mantrenggalek, maka seorang pengawas harus mampu melaksanakan supervisi dengan berbagai pendekatan supervisi, yaitu terdapat 3 pendekatan, yaitu orientasi langsung, orientasi tidak langsung, dan orientasi kolaboratif. Yang pertama ada orientasi langsung. Dalam supervisi pengajaran berorientasi langsung akan mencakup perilaku pokok berupa klarifikasi, prestasi, demonstrasi, penegasan, standarisasi, dan penguatan. Kemudian hasil akhir dari orientasi langsung ini adalah tugas bagi guru yang harus dikerjakan dalam satu periode waktu tertentu. Yang kedua ada orientasi tidak langsung. Dasar dari orientasi tidak langsung ini adalah bahwa guru-guru mampu menganalisis dan memecahkan masalahnya sendiri dalam proses pembelajaran. Peran supervisor di sini hanyalah sebagai seorang fasilitator dengan sedikit memberikan pengarahan kepada guru. Perilaku supervisi yang berorientasi tidak langsung ini akan mencangkup dan bernegosiasi. Hasil akhir dari supervisi orientasi tidak langsung ini adalah rencana guru itu sendiri atau teacher self-plan. Dan yang ketiga, ada orientasi kolaboratif. Supervisi pengajaran yang berorientasi pada kolaboratif akan mencangkup perilaku-perilaku pokok berupa mendengarkan, mempresentasikan, pemecahan masalah, dan negosiasi. Hasil akhir dari perilaku supervisi pengajaran ini adalah kontrak kerja antara supervisor dan guru. Dan solusi yang kedua yaitu berbasis praktik. Dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di Mantrenggalek, cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin pendidikan salah satunya adalah dengan menggunakan cara supervisi direktif, yaitu dengan pengawas memerintahkan guru untuk melanjutkan studi pengawas Mantrenggalek, dan juga pengawas memberikan penyegaran untuk guru, yaitu dengan mengambil tindakan bijak dengan mengadakan rekreasi agar guru menjadi lebih bersemangat dalam aktivitas mengajar, sehingga tingkat akademik pun akan terjaga dan selalu stabil. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Arum. Mungkin tadi penjelasan terakhir sekalian menjadi penutup untuk presentasi pada hari ini. Dari kelompok mengucapkan terima kasih, juga maaf jika ada salah dalam menyebut kata-kata maupun penyebutan nama. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, semoga kita bisa ditemukan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.